Shalom, selamat pagi untuk kita semua Sobat STI dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur atas segala berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Kau masih menjaga dan melindungi kami. Kau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup untuk kami boleh menikmati berkat Tuhan. Di pagi hari ini kami akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kami boleh menegur kami, boleh memberikan kami pemahaman yang baik, dan melalui itu ya Tuhan, firman Tuhan itu boleh menjadikan itu sebagai pembelajaran untuk kami ke depan, untuk menjadi anak-anak-Mu, supaya kami hidup semakin seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Sobat STI, pada saat ini kita sama-sama akan berbicara soal perseteruan. Perseteruan itu bisa terjadi di mana-mana. Entah itu di sekolah, tempat kerja, bahkan di dalam ruang lingkup gerejawi pun terdapat perseteruan. Perseteruan itu terjadi misalnya antara jemaat maupun juga para pemimpin-pemimpin gereja. Baik itu di dalam pelayanan gereja besar ataupun gereja kecil, pasti terdapat perseteruan. Makanya tidak banyak kita lihat di luar sana gereja-gereja yang terpecah belah dan terbentuk gereja baru. Itu disebabkan karena adanya kelompok-kelompok. Jadi tidak hanya di sekolah saja yang kita temukan geng-geng, namun di gereja pun terjadi demikian. Sikap mengelompok yang ditunjukkan oleh mereka itu menandakan bahwa mereka tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai pelayanan Kristen, yaitu bahwa pelayanan adalah suatu kemitraan di bawah pimpinan Allah di dalam menyebarkan kebenaran. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan perenungan firman Tuhan yang berjudul Saling Membantu, Bukan Saling Berseteru. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kelima hingga yang ke-9. Di sini saya akan bacanya untuk kita semua. Mari teman-teman bisa menyimak di sini. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kelima hingga yang ke-9, bunyinya demikian. Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, kita bisa melihat di dalam teks yang sudah kita baca sini, ternyata jemaat Korintus mengalami namanya perselisihan. Dan di situasi yang terjadi pada mereka, terdapat banyak sekali golongan-golongan. Kalau kita bisa ketahui di situ ada 4 golongan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar melalui teks firman Tuhan ini, yaitu bagaimana caranya
agar kita saling membantu, bukan saling berseteru di dalam pelayanan. Ada 3 cara yang akan kita pelajari di sini, supaya kita bisa saling membantu, bukan saling berseteru di dalam pelayanan. Cara yang pertama, yaitu ingat, kita adalah sama-sama pelayan. Mari kita lihat kembali di ayat yang kelima. Dikatakan begini, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, di dalam ayat kelima di sini dikatakan bahwa baik Apolos maupun Paulus adalah pelayan. Yang harus kita ketahui bahwa siapa kita? Kita adalah pelayan, yang berarti alat yang dipakai oleh Allah. Dan Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Saya dan saudara di sini adalah pelayan. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Dikatakan pelayan bukan karena dia pendeta atau penatua majelis gereja, atau juga dia sudah mempunyai gelar STH, MTH, dan lain sebagainya, atau dia itu orangnya pintar dan juga mempunyai jabatan yang tinggi, maka dia layak disebut seorang pelayan Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi kita di sini sama-sama melayani Tuhan dengan kapasitas kita masing-masing. Selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, marilah kita semua setia melayani Tuhan. Kita sebagai WL, pemain musik, mari kita pakai talenta kita yang ada ini untuk melayani Tuhan. Namun juga bukan berbicara soal WL atau pemain musik. Jadi orang yang membersihkan tempat ibadah pun juga disebut sebagai pelayanan. Dan harus kita ketahui di sini, yaitu kita harus berhati-hati supaya tidak mendewakan pelayan-pelayan Tuhan atau menempatkan mereka menggantikan Allah. Inilah yang terjadi kepada hamba-hamba Tuhan di zaman sekarang, sehingga kadang-kadang dapat membuat mereka menjadi sombong dan lupa kalau sebetulnya mereka adalah pelayan Tuhan. Nah, itulah cara yang pertama yang kita ketahui di sini, agar kita saling membantu, bukan saling berseteru di dalam pelayanan. Dan cara yang kedua yang akan kita lihat di sini ialah ingat, kita bukan yang terpenting. Mari kita lihat kembali di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Dikatakan begini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, kalau kita bisa melihat di sini cara yang kedua bahwa ingat, kita bukan yang terpenting. Di dalam ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan di situ bahwa ketahui kita bukan yang terpenting. Saudara-saudari sekalian bisa saja hebat dalam melayani, tetapi yang terpenting di balik semuanya itu adalah Allah sendiri. Tidak ada namanya hamba Tuhan favorit. Jadi jangan iri hati terhadap yang lain. Baik Paulus maupun Apolos di sini hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia. Baik yang menanam maupun yang menyiram itu sebetulnya memiliki posisi yang sama di hadapan Allah. Pertumbuhan hanya berasal dari pihak Allah,
Sebab tanpa Allah, maka usaha untuk menanam maupun menyiram itu tidak ada gunanya. Paulus dan Apolos hanyalah alat yang dipakai Allah secara bersama-sama untuk membawa jiwa kepada Dia. Jadi para pemimpin, mereka hanyalah instrumen, dan seharusnya lah mereka saling menghargai satu dengan yang lain, serta saling bekerja sama di ladangnya Tuhan. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Tidak ada yang lebih tua atau lebih muda. Tidak ada yang lebih pintar atau yang kurang pintar dalam pelayanan. Semuanya di sini dipakai Tuhan untuk membawa orang kepada Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dikatakan adalah tubuh Kristus. Ya, sama halnya dengan tubuh. Jadi, tangan tidak boleh mengatakan bahwa, oh dia yang paling penting. Kaki tidak boleh mengatakan kalau dia yang paling penting di sini. Tidak. Sehingga pada saat ini tanpa sadar, kita seringkali apa yang dialami oleh jemaat Korintus, kita alami juga. Kita terkotak-kotak karena iri hati, melihat orang lain atau jemaat lain, atau pemimpin di jemaat lain lebih berhasil atau dipakai Tuhan. Pemahaman bahwa kita hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan, seharusnya membawa kita mensyukuri setiap orang yang dipakai Tuhan. Kalau dia sukses, bukan berarti Tuhan menganggap dia lebih penting dari kita. Tidak. Nah, kita yang studi di STTI, kita tahu bersama ya, kalau salah satu syarat di STI ialah ada 15 CP. Ya, mungkin kita sudah memberitakan Injil kemana-mana, tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan hasil. Malahan teman-teman kita yang lain, kok mereka lebih cepat mendapatkan 15 orang CP, sedangkan kita sampai saat ini belum punya. Disinilah kita jangan sampai iri hati antara satu sama yang lain. Kiranya bukan iri hati yang muncul sehingga tidak sama dengan jemaat Korintus, melainkan kita di sini untuk mendukung orang-orang itu di dalam doa kita, karena suatu kerinduan, yaitu agar Yesus Kristus Tuhan kita dipermuliakan di balik semuanya itu. Untuk cara yang terakhir di sini yang akan kita pelajari bersama, agar kita saling membantu, bukan saling berseteru di dalam pelayan, ialah ingat ada upah. Mari kita lihat di ayat yang ke-8, dikatakan baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Para pelayan Kristus memiliki talenta yang berbeda, yang dianugerahkan oleh Roh yang satu dan yang sama, untuk tujuan yang persis sama, dan dengan sepenuh hati mereka pun menunaikan rancangan yang sama. Orang yang menanam dan orang yang menyiram adalah rekan sekerja dalam pekerjaan yang sama. Pekerjaan mereka memang sama, tetapi beberapa dari mereka di sini lebih bersungguh-sungguh dari yang lainnya. Sehingga tujuan akhir mereka memang sama, tetapi beberapa dari mereka mengejarnya dengan lebih bersungguh-sungguh dari yang lainnya. Dan Tuhan mereka juga sama. Akan tetapi Tuhan yang baik dan penuh karunia ini mungkin memberi mereka imbalan yang berbeda-beda sesuai dengan pekerjaan mereka. Setiap pekerjaan itu memiliki upahnya sendiri. Ukuran penilaian di sini bukan berdasarkan seberapa banyak orang itu melayani atau seberapa banyak
jemaat yang ada di dalam gerejanya. Tetapi yang menjadi ukuran di sini ialah orang-orang yang bekerja paling keras akan mendapatkan imbalan yang terbaik. Dan orang-orang yang paling setia akan mendapat upah yang terbesar. Upah di sini bukan karena dia pelayanan besar atau karena dia selalu di depan mimbar, maka dia yang paling banyak mendapatkan upah. Tidak, patokannya bukan di situ. Tapi seberapa ia mau setia dalam melayani, maka upah yang dia dapatkan itu akan berbeda dengan yang lain. Berbicara soal upah, berbeda dengan hadiah untuk masuk surga. Teman-teman sudah ketahui hal ini ya. Mungkin kita waktu tingkat 1 sudah mendapatkan mata kuliah soteriologi. Jadi ketika orang untuk masuk surga itu harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh iman dia memperoleh jaminan hidup yang kekal. Sedangkan setelah ia percaya, maka ia harus hidup giat di dalam pelayanan, harus rajin beribadah, harus rajin berbuat baik untuk mendapatkan upah. Jadi bukan dia harus rajin berbuat baik, rajin pelayanan sehingga dia bisa masuk surga. Tidak, upah di sini berbeda dengan hadiah untuk masuk surga. Namun hal yang lain juga yang harus kita ketahui ialah jangan sampai kita motivasinya salah. Kita melayani karena ada upah di sini. Jadi kita bukan fokus lagi kepada Tuhan, tetapi kita sudah incar akan adanya upah. Dan kalau berbicara soal upah di sini, itu sebetulnya mengarah kepada setelah kematian. Bukan kita akan terima di dunia ini berupa materi dan lain sebagainya. Tetapi setelah itu, setelah kita meninggalkan dunia ini, baru kita akan menikmatinya ketika kita berada bersama-sama dengan Tuhan di surga. Baru kita akan mendapatkan upah dari Tuhan kita. Oleh karena itu, dari ketiga hal ini yang kita bisa sama-sama pelajari, biarlah teman-teman bisa mengetahui bersama dan boleh mengajari kita semua supaya kita ke depan sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan, agar supaya kita di sini saling membantu, bukan saling berseteru di dalam pelayanan. Ada 3 cara yang sudah saya katakan tadi yang harus kita pelajari di sini. Untuk yang pertama tadi, ingat kita adalah sama-sama pelayan. Yang kedua, ingat kalau kita bukan yang terpenting. Dan yang terakhir, ingat ada upah. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Engkau masih berikan bagi kami, dan di mana pada saat ini kami anak-anak-Mu boleh sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah melalui perenungan firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan, itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Dan selebihnya lagi ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, menegur kami, bahkan Roh Kudus yang menuntun kami, supaya kami, kehidupan kami boleh terus-menerus boleh menjadi berkat kepada orang-orang yang lain. Dan melalui itu ya Tuhan, pembelajaran melalui perenungan firman Tuhan ini kiranya boleh memberkati kami, sehingga kami boleh hidup di dalam dunia pelayanan ke depan untuk menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, bimbinglah kami, tuntunlah kami. Hanya inilah yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.